Kami bersyukur Tuhan, kami percaya bahwa bersamamu kami lebih daripada pemenang. Bersamamu kami melihat keajaiban, bersamamu kami boleh alami perkenananmu lebih dari apa yang kami bisa bayangkan atau kami pikirkan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Kami percaya bahwa kami diberkati dengan kebenaran firman lebih lagi. Dan bicaralah, beracaralah dalam setiap hati kami. Kami percaya setiap benih yang ditabur mendatangkan anugerah dalam setiap hidup kami. Benaran Tuhan yang memerdekakan kami. Dalam anugerah Yeshua HaMashiach yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama kita boleh berkata, amin. Silakan duduk saudara. Haleluya, puji nama Tuhan, shalom. Ya, sungguh sukacita boleh berada di tengah-tengah saudara pada kesempatan hari ini. Dan saya appreciate untuk para worshipers yang sudah melayani dengan begitu luar biasa baik. Kita boleh tepuk tangan untuk mereka. Dan sungguh terberkati sekali saudara boleh ada di gereja yang punya banyak talents. Appreciate sekali untuk para worshipers yang menyanyikan dengan begitu luar biasa dahsyat. Saya berapa bulan enggak ke sini, sekali ke sini terpukau dengan worshipers dan tatanan ibadah. Soundnya saya juga perkatakan bahwa YHS Makassar sekarang soundnya yang paling baik se-YHS gitu kan. Kita boleh tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Dan worshippersnya, talenta-talenta suara mereka menyanyikan pujian dengan begitu luar biasa. Dan saya sangat terberkati sekali dengan saudara semua yang ada di YHS Makassar. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu tema, yaitu bicara tentang healing heart. Hati yang disembuhkan. Hati yang disembuhkan. Karena hari-hari ini saya banyak mendengar cerita bagaimana orang Kristen hidupnya itu seperti zombie. Dari luar kelihatan hidup, tapi dalamnya hancur. Saya ulangi lagi, dari luar kelihatannya hidup tapi di dalamnya itu hancur. Dari luar seperti ada kehidupan, tapi di dalam itu sudah tidak berfungsi sebagaimana dia seharusnya berfungsi. Mungkin kalau saudara lihat film-film zombie gitu kan, ada zombie yang kerjaannya itu cuma jalan, terus habis gitu dia keliling. Saya kalau setelkan adegan zombie boleh enggak ya? Kena hak cipta enggak? Jalan terus gigit manusia, bahkan ada yang ngejar lari gitu kan. Saya agak enggak nalar gitu karena bisa lari, ngejar tapi dia enggak bisa beraktivitas sebagai manusia. Dan ini yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Apa? Zone out. Badannya hadir. Hidupnya, tubuhnya itu hadir, tapi hatinya, pikirannya enggak ada di sini. Dan Tuhan enggak mau kita menjadi pribadi yang hidupnya itu pura-pura kuat saudara. Tapi dalam hatinya itu hancur berantakan. Kelihatannya senyum, kelihatannya gagas, kelihatannya baik-baik. Tapi sebetulnya di dalam hatinya, dalam kehidupannya, dia sedang mengalami sebuah gejolak yang begitu pelik, begitu luar biasa, dahsyat yang harus dia lalui. Tapi secara tampilan dia harus tetap senyum, secara tampilan dia harus tetap sepertinya kuat. Maka dari itu saya mau sampaikan tentang healing heart. Tuhan sedang mau memulihkan hati anak-anaknya. Bukan sekedar menutupi lukanya, tetapi Tuhan mau mengubah semua yang saudara alami. Apapun itu yang buruk, apapun itu yang kelam, Tuhan mau mengubahkan segala keadaan saudara. Untuk kita mendapatkan pemulihan secara total. Ini yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita. Christ in me, kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita, bukan hanya sekedar kita terima anugerah tapi hidupnya tetap sama terus, enggak. Tapi Tuhan ingin melakukan sebuah pemulihan secara menyeluruh di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mazmur 34 ayat 19 berkata begini, Yahweh itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan dia menyelamatkan yang remuk jiwanya. Ini sampai remuk loh saudara. Gak main-main ini.
Karena ternyata banyak dari kita alami keadaan yang kita nggak expect itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita nggak pernah minta itu terjadi, tapi toh itu pun terjadi dan membuat hidup kita menjadi pribadi yang patah hati dan remuk jiwanya. Saya ingin menyampaikan kata heal kepada saudara, sembuh dalam bahasa Indonesia. Dalam tema hati yang dipulihkan, saya pakai huruf depan HEAL supaya mudah untuk kita mengingatnya. Mulai dari huruf yang pertama, hanya adalah hidden words, luka yang tersembunyi. Berapa sering ada luka yang tersembunyi dalam hidup kita yang kita sendiri gak acknowledge. Kita sendiri gak paham bahwa sebetulnya kita sedang terluka karena hal itu. Elohim dekat kepada orang-orang yang patah hati. Artinya dia tidak jauh ketika hati kita itu hancur. Tuhan tidak mengabaikan ketika kita terluka, tersakiti. Enggak, Tuhan tidak menjauhi ketika kita alami kondisi yang kita enggak harapkan. Tetapi Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Banyak yang enggak sadar jika mereka sedang terluka. Kalau sakit di tubuh, itu cepat-cepat kita sembuhkan. Kita pergi ke dokter, kita cek kesehatan. Tetapi luka di hati seringkali disembunyikan. Luka di tubuh disembuhkan, luka di hati disembunyikan. Dipendam, diabaikan, dan dialihkan. Sehingga suatu saat tanpa kita sadari, kok bisa ya aku kayak tadi ya marahnya ya? Loh kok bisa ya aku tadi lakukan kayak begitu? Kenapa? Karena momen tertentu sementara itu sepertinya tidak diobati, dipendam, diabaikan, dialihkan. Ini akan ada momen meledak keluar. Dan ini bukan sesuatu yang kita sepelekan. Sesuatu yang harus benar-benar kita perhatikan. Kenapa? Karena keadaan kesehatan yang diabaikan saja itu bisa parah sekali kondisinya. Beberapa waktu yang lalu di kota Surabaya, ada seorang pengerja yang jantungnya kurang baik gitu kan, tidak berfungsi sebagaimana seharusnya 100%. Kemudian ginjalnya pun juga komplikasi dan lain segala macam, dan tubuhnya bengkak karena ada air, dan dia kondisi kesehatannya kurang baik. Dan kemudian teman-temannya mengingatkan, kamu hidup yang sehat, makan itu yang dijaga. Oh enggak apa-apa, saya sehat kok. Saya mau pesan kambing, saya makannya gulai. Wah ini yang enak-enak. Tetapi kemudian kondisi kesehatannya enggak diperhatikan. Bahkan dari gereja pun menyediakan budget untuk membelikan obat. Toh juga enggak dipakai untuk beli obat, untuk dipakai keperluan-keperluan yang lain. Dia berkata, enggak apa-apa, saya sehat. Saya cuma pusing kadang-kadang minum Paramex saja. Obat sederhana kan enggak apa-apa kok. Benar saudara, saudara tahu apa yang terjadi? Masuk ICU. Dan enggak lama kemudian pulang ke rumah Bapak. Kenapa saya cerita ini kepada saudara? Ada luka dalam tubuhnya yang disepelekan, akhirnya membuat dia pulang ke rumah Bapak. Nah mungkin hari ini kita bukan menjadi pribadi yang menyepelekan luka di dalam tubuh kita, tetapi kita menyepelekan luka-luka yang lain yang mungkin tidak kelihatan. Bukan cari solusi, tetapi dia malah mencari pelarian. Cari hiburan kah, mencari kesibukan kah, bahkan mencari pelayanan sebagai form of pelarian. Gak apa-apa, aku sudah pulih, aku sudah pulih. Pelayanan terus-menerus. Tapi sebetulnya pelayananlah yang menjadi tempat pelarian untuk dia gak menghadapi apa yang seharusnya dia hadapi. Dan maka dari itu ada symptoms-nya, ada ciri-cirinya. Seperti apa sih orang yang luka hatinya seperti apa? Pertama, dia punya trust issue. Dia sulit untuk percaya. Karena pernah dikhianati, pernah ditolak, dia pernah disakiti. Ini salah satu symptoms-nya. Kemudian dia cepat marah-marah yang kedua. Cepat tersinggung. Kalau bahasa Jermannya itu senggol bacok gitu kan. Kena senggol sedikit langsung dibacok. Coba tengok kanan kiri saudara. Ini kayak begitu apa enggak?
Katakan jangan marah-marah terus, tobat. Dia ini overreaction. Hal yang kecil, yang sederhana tiba-tiba bisa meledak, meluap. Marah-marah begitu. Overreaction. Kemudian yang berikutnya ada spiritually numb. Secara kerohanian ini mati rasa. Ibadah nggak ada passion lagi. Berdoa kok kayaknya nggak niat untuk berdoa. Apalagi baca Bible. Sementara ada di tengah-tengah ibadah pikirannya kemana-mana. Nanti makan apa ya siangnya? Kayaknya sop saudara enak ini. Mikir lain lagi, aduh utangku kok belum lunas, gimana ini cara, siapa lagi yang bisa tak tipu ya. Sementara ibadah, apa? Spiritually numb, rohaninya mati rasa. Ini adalah salah satu simptom. Berikutnya, dia hidupnya itu penuh dengan kepahitan, penuh dengan dendam. Jadi omongannya itu kayak ada siletnya. Pernah ketemu dengan orang model begini? Omongannya itu kayak menyayat-nyayat, setajam silet. Karena menolak mengampuni, dia selalu membicarakan keburukan orang. Bahkan yang lebih parah lagi, punya victim mentality, yaitu rendah diri. Apakah aku ini layak? Merasa gak layak, unworthy, dihantui rasa bersalah, dihantui rasa malu, dihantui rasa terdakwa. Ini loh, kondisi hati yang gak sehat. Jika saudara ada memiliki kondisi seperti ini, perlu saudara pikirkan solusinya. Kenapa? Karena setiap tahun orang itu rutin cek fisik kesehatan mereka. Setiap tahun, bahkan setahun sekali, setahun 2 kali pergi ke Prodia. Katanya darah tinggi itu gak ada di dalam tubuh kita. Darah tinggi itu adanya cuma di Prodia. Kalau gak dicek gak ketahuan gitu kan. Sakit jantung gak ada di tubuh kita. Sakit jantung adanya cuma di Prodia. Nah setiap tahun kita cek kondisi tubuh kita, tapi kita nggak pernah memperhatikan kesehatan hati dan jiwa yang nggak kalah pentingnya loh saudara. Yuk kita mau cek kondisi kesehatan hati kita. Apakah ada yang belum beres dalam hati kita, yang membuat kita menjadi pribadi yang melakukan hal yang nggak seharusnya kita lakukan, yang membuat kita nggak bisa berfungsi sebagaimana kita melakukan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Ya memang Tuhan sudah mengampuni dosa kita, tapi kita belum bereskan hati kita. Belum mau untuk melepaskan pengampunan untuk orang itu. Belum mau untuk merelakan apa yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya hari-hari ini ada hati yang Tuhan mau pulihkan. Ada jiwa yang Tuhan mau berkati. Ada kehidupan yang Tuhan mau nyatakan. Sehingga setiap kita menikmati anugerah. Biarlah hari-hari ini kita tidak hidup di dalam kekelaman, duka cita, kepahitan, sakit hati kita. Tapi biarlah hari-hari ini kita hidup dalam pemulihan kasih anugerah Elohim. Meluap terjadi dalam setiap kehidupan kita sekali untuk selama-lamanya. Yang percaya kita boleh tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. A wounded heart, hati yang tersakiti, yang tersembunyi dalam hidup kita. Apa yang kita lakukan ketika kita punya luka hati yang tersembunyi? E-nya yaitu adalah entrust your pain. Serahkan luka itu. Bible berkata, Tuhan dekat bukan hanya untuk menemani. Tapi Tuhan dekat untuk menyelamatkan jiwa yang remuk. Wah ini keren sekali. Tuhan itu peduli dengan apa yang sedang engkau alami. Tetapi menyelamatkan itu dimulai di saat kita datang kepada Tuhan. Di saat kita menyerahkan apa yang ada di dalam hidup kita. Saudara pernah tahu cerita seorang yang tenggelam? Dia teriak-teriak, tolong, tolong, tolong. Ada seorang yang lempar pelampung. Tolong, tolong, pelampungnya dibuang lagi. Tetap tolong, tolong. Gimana caranya? Orang ini nyemplung juga, jeblur. Mau narik dia masuk ke kapal. Kan kalau diselamatkan tenggelam itu kan harus diambil dari leher gini. Terus yang tenggelam itu masih berkata lagi, kamu mau cekek saya ya? Tolong, tolong. Dihempaskan orang itu. Apa yang terjadi? Dia tenggelam beneran.
diselamatkan itu butuh respon kita untuk mau menyerahkan apa yang luka dalam hati saudara. Sakit hati itu bukan salah kita, tapi pemulihannya adalah tanggung jawab kita. Sakit hati itu bukan salahnya kita, tapi pemulihan itu adalah tanggung jawab kita. Kita nggak pernah minta untuk disakiti, kita nggak pernah minta untuk dikecewakan. Semua kita pasti atau mungkin akan mengalami yang namanya sakit hati. Tetapi pemulihan itu adalah tanggung jawab kita. Maka dari itu, jangan biarkan luka di hati saudara itu menggerogoti kehidupanmu, menjadikan hidupmu berantakan. Tidak percaya? Sudah ada yang pernah melaluinya. Seorang yang namanya Ahitofel. Ada yang pernah tahu nama Ahitofel di Bible? Ada yang tahu? Shoot. Tidak ada yang tahu. Nanti dikasih gopay sama Bu Elisa. Tidak ada yang tahu. Oh, ya. Saya dengar nama Ahitofel ini kok nggak pernah dengar. Saudara tahu siapa Ahitofel? Ahitofel ini adalah penasehatnya Daud. Dia ini penasehat kerajaan dan omongannya Ahitofel itu saudara levelnya level Tuhan. Wih, ini keren gak? Pernah saudara ketemu sama orang, omongannya orang itu levelnya itu kayak Tuhan yang ngomong. Gak percaya? 2 Samuel 16 ayat 23 di sana dikatakan. Nasihat yang diberikan Ahitofel pada masa itu dianggap sama dengan petunjuk dari Elohim. Jadi kalau Ahitofel ngomong, dia ini omongannya seperti Tuhan yang ngomong. Nggak kaleng-kaleng ini orang. Demikian nilai nasihat Ahitofel bagi Daud maupun Absalom. Jadi dikonfirm sama anaknya. Kalau Daud saja ya mungkin karena kedekatan atau karena apa yang pernah terjadi sehingga Daud respect sama Ahitofel. Enggak, tapi anaknya pun juga confirm. Beda generasi pun juga confirm. Ini kan sesuatu berarti. Seorang yang omongannya nilai dari ucapannya itu seperti Tuhan yang ngomong. Tapi, nah ini tapinya yang gak enak. Karena kepahitan yang tersembunyi, hidupnya berantakan. Dia kepahitan. Pahitan sama siapa? Karena Batseba. Loh kok bisa? Daud mengambil Batseba. Ternyata Batseba itu cucunya Ahitofel. Ahitofel punya anak namanya Eliam. Eliam punya anak namanya Batseba. Jadi Ahitofel ini adalah kakeknya Batseba. Begitu dia tahu apa yang Daud lakukan sama Batseba, gak terima dia. Kamu sudah tak tolong Daud, sekarang kamu begitukan cucuku. Wah, berubah saudara. Dari seorang penasehat kerajaan, dari seorang yang membawa kerajaan ini menjadi jaya, berubah total menjadi pengkhianat. Dan akhirnya, akhir hidup Ahitofel, dia bunuh diri. 2 Samuel 17 ayat 23. Sana dikatakan, Ahitofel melihat bahwa nasihatnya tidak diikuti, lalu ia masang pelana keledainya dan dia pergi meninggalkan Yerusalem untuk pulang ke rumahnya. Menyelesaikan urusan rumah tangganya, kemudian menggantung dirinya sendiri, ia mati dan dikuburkan di kuburan ayahnya. Waktu saya baca ini kayak absurd, gimana seorang yang punya hikmat seperti Tuhan kalau ngomong, tapi di akhir kehidupannya dia harus bunuh diri hanya gara-gara apa yang dia ucapkan tidak diikuti, nasihatnya nggak dilakukan. Ini loh hasil dari kepahitan yang dipendam dalam kehidupan. Hurt people, hurt people. Heal people, heal people. Ini sepertinya kayak permainan kata-kata, tapi ini kebenaran. Orang yang terluka, dia akan cenderung melukai orang lain. Orang yang sembuh, dia akan gak segan untuk membalut lukanya orang lain. Apakah hari-hari ini saudara sedang melukai orang lain? Jangan-jangan mungkin saudara yang sedang terluka. Tetapi doa saya biarlah kita dipulihkan, kita disembuhkan oleh kasih anugerah Elohim. Sehingga kita menjadi agent of Christ, kita membalut luka orang-orang yang ada di sekitar kita.
Ibrani 12:15 berkata, perhatikanlah supaya jangan ada di antara kamu yang gagal dalam anugerah Elohim. Bisa gagal dalam anugerah supaya tidak tumbuh akar pahit yang menyulit kamu dan mencemari banyak orang. Ini apa yang terjadi dalam hidupnya Ahitofel. Seorang yang petunjuknya bernilai seperti Elohim, akhir hidupnya dia memilih untuk bunuh diri karena kecewa. Apa dia nggak tahu kalau bunuh diri itu buruk? Tahu. Apa dia nggak tahu? Apa dia nggak punya hikmat? Punya. Kurang bijak apa Ahitofel ini? Tetapi tumbuh akar pahit dalam hidupnya. Yang terjadi yaitu adalah bukan kebaikan. Tetapi yang terjadi dia mencemari banyak orang. Kerajaan Israel diporak-porandakan. Ayah sama anak, Daud sama Absalom dibuat berantem. Kerajaannya kacau balau, mencemari banyak orang. Dan dia menyulitkan dirinya sendiri. Kepahitan, kalau nggak disembuhkan, orang yang paling bijak di muka bumi sekalipun akan jatuh karena kepahitan. Jangan berkata, oh saya nggak apa-apa kok, saya sudah baik-baik saja. Harus disembuhkan saudara. Ahitofel simpan, dia simpan, dan akhirnya membuat hidupnya yang seharusnya dia bisa menikmati, tetapi dia bunuh diri. God doesn't heal what you conceal. Tuhan gak sembuhkan apa yang kau sembunyikan. Seperti ilustrasi tadi yang orang tenggelam. Dia gak bisa sembunyikan. Dia gak bisa tolak orang yang mau menyelamatkan dia. Untuk sampai akhirnya dia bisa sembuh. Apapun kondisimu hari-hari ini, Tuhan senantiasa rindu untuk memulihkan keadaan saudara. Saya percaya gak ada luka yang terlalu hebat untuk Tuhan gak bisa sembuhkan dari hidupmu. Ketahui engkau punya Tuhan yang sangat mengasihimu. Dan kasihnya tidak berkesudahan dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat anugerah dicurahkan terjadi dalam hidup kita. Yang percaya kita boleh tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, amin, amin. Bukan hanya saja hidden wounds. Entrust your pain, serahkan lukamu. Berikutnya yaitu adalah accept the process. Terima proses pemulihan. Mazmur 34 ayat 19 berkata bahwa saat jiwa yang hancur, Tuhan datang untuk menyelamatkan. Jadi dari hancur diselamatkan, di tengah-tengahnya ada yang namanya proses. Enggak langsung lompat. Dari hancur kepada keselamatan, hatinya disembuhkan, hatinya diselamatkan. Tengah-tengahnya, sementara menuju itu ada proses. Dan proses dari Tuhan itu enggak selalu instan. Perlu waktu untuk kita berjalan dalam penyertaan-Nya. Karena God is working in the waiting. Tuhan bekerja di masa-masa kita menanti. Ibrani 4:15 berkata, imam besar mengerti kelemahan-kelemahan kita. Dan sama seperti kita, dia telah dicobai dalam segala sesuatu, tapi dia tidak berbuat dosa. Tuhan tahu loh apa yang saudara alami. Kelemahan kita, sakit kita, luka kita, apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan Mazmur 147 berkata, dia menyembuhkan hati yang hancur, dia membalut kepedihan mereka. Tuhan sendiri yang membalut kepedihan mereka. Anak saya baru lompat dari kasur. Karena anak laki itu lebih semangat gitu kan, kalau main lebih seru. Akhirnya main sama saya kitik-kitikin, geli-geli, dia lompat-lompat gitu. Nah akhirnya lompat kebablasan keluar dari kasur. Begitu jatuh, yang kena mukanya duluan. Akhirnya pelipisnya robek kayak begini jadinya. Nah, begitu robek, saus tomatnya muncrat, cur, langsung saya lari bawa ke IGD. Saya bisa bayangkan kalau Olan gak mau dibawa ke rumah sakit. Gak mau, ini sudah sakit kok tambah dibawa ke rumah sakit. Namanya saja rumah sakit, pasti tambah sakit. Maka luka itu akan menjadi infeksi. Butuh berapa lama untuk dia benar-benar bisa pulih? 1 bulan saudara, pakai perban, gambarnya berikutnya. Pakai acara melet lagi,
gambarnya boleh? Next. Nah ini dia. Saya kadang-kadang gumun lihat tingkahnya, kamu ini anaknya siapa gitu, kok gak ada capeknya gitu kan. Mau dijahit atau diisolasi, coba supaya rapat lukanya. Sekarang setelah diperban, diisolasi akhirnya kita gak jahit karena bisa diisolasi surgical staples isolasi itu kuat ternyata. Sekarang dia kalau ketemu sama orang pamer, lihat habis jatuh, habis jatuh. Sembuhnya nggak instan, perlu sebulan. Tapi kesembuhan itu pasti apabila kita mau diobati. Kesembuhan itu pasti apabila kita mau diobati. Seperti dokter yang bukan cuma memberi obat, tapi dia membalut sendiri dengan tangannya, merawat luka Olan. Seperti itu juga Tuhan yang membalut luka kita dengan tangannya sendiri. Tuhan gak kirim malaikat, Tuhan gak kirim suruhan. Dia datang sendiri untuk memastikan kita selamat dari kutuk maut belenggu dosa. Apalagi setiap luka dalam hatimu. Ketahui Tuhan yang membalut setiap luka kita. Yang menarik begini, Olan tidak akan pernah bisa sembuh dengan ketika dia berkata, oh enggak sakit kok Pak. Begitu sobek gitu kan, dia berkata, enggak sakit kok Pak, sudah enggak usah ke rumah sakit. Enggak sakit kok, beneran enggak sakit. Mau beribu-ribu kali dia ngomong dia enggak sakit, lukanya itu ada. Dia harus berani lihat lukanya, dia harus berani untuk luka itu dibersihkan, dan dia akhirnya melihat lukanya akan kering. Begitu juga dengan kehidupan kita. Saya percaya bahwa hari ini Tuhan gak nunggu kita untuk sembuh sendiri. Semua luka, duka yang engkau alami sebenarnya itu membawa Tuhan semakin dekat kepada kita. Karena setiap tetesan air matamu itu sangat berharga bagi Tuhan. Brokenness is not the end of your story. Apa yang buruk itu bukan akhir daripada ceritamu. In God's hand, it's the beginning of restoration. Di tangan Tuhan, setiap keadaan buruk kita, Tuhan mampu pulihkan untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya kita boleh tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Yang terakhir yaitu adalah live whole again. Hidup secara utuh kembali. Setelah proses hidup kita akan diubahkan. Bekas luka itu bukan disembunyikan tapi menjadi kesaksian. Dari yang tadinya korban menjadi pemenang. From victim to victor. Tuhan mau mengubahkan kehidupan kita. Dari apa yang tadinya mungkin buruk yang kita gak pernah minta. Tapi Tuhan itu sanggup mengubahkan untuk kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Bahkan Bible menyatakan orang-orang yang mengalami kehidupan yang kelam. Yusuf, dia dijual sama saudaranya, dia masukkan penjara, dia jadi budak. Tapi kemudian dia menjadi prime minister di Mesir. Orang kedua paling berkuasa di Mesir. Ada Rahab, seorang pelacur, tetapi dia akhirnya menjadi nenek moyang Yesus. Ada seorang yang bernama Ruth, dia adalah janda, tetapi dia menjadi bagian dari silsilah Mesias. Ada Daud, dia dilupakan, hanya menggembala 2-3 ekor kambing domba, tetapi kemudian dia menjadi seorang raja yang sampai hari ini dikenal bangsa Yahudi. Ada Yesus yang ditolak, disalib, tapi dia bangkit menebus dosa dunia. Kalau ada dari saudara yang hidupnya seperti nama-nama yang saya sebutkan, kelam, tapi that's not the end of the story. Itu bukan akhir cerita hidup mereka. Akhir cerita hidup mereka adalah mereka boleh melihat anugerah dinyatakan dalam hidup mereka. Saya deklarasikan iman dalam setiap saudara hari ini. Siapapun saudara yang mendengar suara saya. Ketika engkau berkata dead end, when you call it a dead end, God calls it a detour. Waktu kita berkata jalan buntu Tuhan, Tuhan mengatakan itu jalan yang lain.
Hari ini Tuhan masih sanggup untuk buka pintu-pintu kesempatan yang baru dalam setiap kehidupan saudara. Apa yang berlalu biarlah berlalu, yang baru telah datang. Engkau dipulihkan, engkau disembuhkan, engkau menjadi ciptaan yang baru dalam anugerah Yesus HaMasiah. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Yesaya 61 ayat pertama, Roh Yahweh Elohim ada padaku karena Yahweh telah mengurapi aku untuk apa? Menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Yang mengutus aku untuk menyembuhkan hati yang terluka, untuk memberitakan pembebasan kepada para tawanan dan kepada orang-orang terkurung, kebebasan dari penjara. Ini loh yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mungkin kita sudah alami babak belur kemarin, oh it's okay. Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah bawa kita keluar. Tapi nextnya yaitu Tuhan mau mengurapi kita untuk menyampaikan kabar baik kepada orang yang miskin. Mengutus kita untuk menyembuhkan hati yang terluka. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang terbelenggu, terkurung dan terjerat. Hidup as a whole, hidup itu secara utuh, secara penuh di dalam anugerah Elohim. Satu waktu ada seorang yang bernama Thomas Edison. Waktu kecil, gurunya berkata dia bodoh. Dikeluarkan dari sekolah. Thomas, kasih surat ini kepada ibu. Begitu dibuka surat itu, mamanya nangis. Karena gurunya berkata, Bu, maaf anaknya terlalu bodoh untuk sekolah di sini. Tolong carikan sekolah luar biasa. Karena anak ini perlu kebutuhan khusus. Mamanya nangis. Thomas berkata, kenapa ma? Oh enggak, mama bangga. Karena bu guru bilang kamu terlalu pinter. Sehingga sekolah yang itu terlalu mudah. Jadi kita cari sekolah yang lebih susah untuk kamu. Mamanya projection pengharapan. Memperkatakan pengharapan. Dan satu waktu Thomas Edison buka surat itu. Dia kaget sekaget-kagetnya. Karena selama ini dia nggak tahu kalau dia tertolak. Edison tumbuh percaya perkataan ibunya meski sempat terluka. Waktu dia tahu dia dikatakan terlalu bodoh untuk sekolah di situ. Wah dia drop. Tapi yang dia ingat perkataan mamanya. Dan akhirnya dia menjadi penemu yang besar. Hari ini kita punya lampu. Itu karya Thomas Edison. Saya mau berkata, hati yang disembuhkan itu bisa menghasilkan terang. Gimana kita punya terang Kristus dalam hidup kita, sementara kita punya luka dalam hati kita. Biarkan Kristus yang memulihkan setiap proses luka yang ada dalam hidup kita. Dan kita menjadi pribadi yang hidup pulih as a whole. Penuh dengan kelimpahan kasih Bapa Yahweh. Kesimpulan sekarang. Kata heal dimulai dengan hidden wounds. Luka yang tersembunyi. Perlu untuk kita entrust your pain. Serahkan luka itu kepada Tuhan. Accept the process. Terima proses pemulihan dari Kristus. Dan live as a whole. Hidup pulih kembali. Kalau hari ini saya boleh bertanya kepada saudara. Luka hati apa yang selama ini saudara pendam? Ada enggak yang saudara pendam? Kesalahan menantu, kecewaan kepada anak, dimarahi oleh orang tua, dikhianati oleh saudara sendiri. Atau bagaimana saudara menyikapi proses pemulihan yang belum selesai dalam hidup saudara? Sementara menunggu, maka kemudian muncul akar pahit yang saudara beri ruang untuk tumbuh. Atau pertanyaan yang berikutnya, siapa hari ini yang perlu saudara maafkan? Kalau ada hari ini yang masih belum selesai, biarlah nanti di akhir ibadah kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan deklarasikan iman kita sama-sama. Sehingga kita bukan menjadi pribadi yang terkukung di dalam bitterness, dalam rasa pahit. Kita sudah merayakan Paskah. Kita tahu bahwa pengorbanan Kristus di kayu salib membawa kita memiliki hidup yang baru. Tapi juga saya ingin mendorong saudara untuk engkau serahkan setiap luka, setiap kekecewaan
yang kau miliki dalam hidupmu. Siapapun yang pernah melukai, bukan untuk saudara simpan, tapi untuk saudara serahkan kepada Tuhan. Saya boleh minta para worshipers maju ke depan. Sebagai ilustrasi, botol minum ini ringan. Tapi apa yang terjadi ketika saya harus pegang ini selama 2 jam? Mungkin tangan saya mulai tremor, tapi saya masih bisa pegang. Apa yang terjadi ketika saya harus pegang ini selama 10 jam? Mungkin tangan saya sudah mulai berat, kesemutan. Dan apa yang terjadi ketika saya harus pegang ini selama 24 jam? Mungkin saya sudah gak bisa gerakkan tangan saya. Tangan yang baik yang Tuhan ciptakan sudah gak berfungsi sebagaimana harusnya ia berfungsi. Karena saya pegang apa yang seharusnya gak saya pegang. Hari ini berapa lama kita megang apa yang harusnya gak kita pegang dalam hati kita. Berapa lama kita menyimpan luka yang seharusnya gak pernah ada dalam hati kita. Karena dilukai bukan salah kita, tapi untuk kita dipulihkan itu tanggung jawab kita. Biarlah hari-hari ini kita menjadi pribadi yang dipulihkan. Kita menjadi pribadi yang hidup di dalam kasih anugerah Tuhan. Bukan cuma kita dengar, bukan cuma kita lihat di Bible, tapi benar-benar kita alami, dimerdekakan dari setiap luka hati dan kita menjadi ciptaan baru yang hidup dalam anugerah Tuhan. Yang setuju sama-sama katakan amin. Kita bangkit berdiri sama-sama. Sama dengan iman kita berkatakan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagiku.
kita berkata, ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biarmu menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sementara musik mengalun dengan lembut, siapa yang belum Engkau maafkan hari ini? Izinkan saya mewakili orang itu dan berkata, maafkan saya. Maafkan papamu. Maafkan anakmu kalau mengecewakan. Maafkan pasanganmu. I'm sorry. Hari ini jangan biarkan engkau hidup dalam luka. Jangan izinkan hatimu tumbuh akar pahit. Jangan biarkan hidupmu dicemari dengan hal yang seharusnya gak ada dalam hidupmu. Tuhan, hari ini aku berdoa untuk setiap anak-anakmu. Engkau memberikan hati yang dipulihkan. Engkau membalut setiap luka mereka. Engkau menjamah hati mereka. Aku perkatakan Tuhan, segala beban, segala kuk yang ada padaku sudah ditanggung oleh Yeshua HaMashiach. Hari ini aku mengangkat kepalaku, melihat ke depan, percaya bahwa Tuhan sendiri yang mampu untuk mengubahkan segala keadaanku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lawat setiap kami, pulihkan setiap kami. Tidak ada lagi keluarga yang tercerai-berai, gak ada lagi trust yang rusak, gak ada lagi kekecewaan di dalam setiap hidup kita. Sebab sesungguhnya pengampunan Tuhan sudah nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Pemulihan Tuhan sudah curahkan. Dan biarlah hari ini Tuhan yang memberikan kekuatan untuk kami mengampuni siapapun yang bersalah dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kekuatan-Mu yang memampukan kami. Mari berdoa bersama dengan saya. Tuhan, aku gak simpan lukaku lagi. Aku percaya Engkau sedang memulihkan hatiku. Aku tinggalkan masa lalu dan melangkah dalam hidup yang baru. Aku sembuh, aku dipulihkan, aku siap untuk bangkit. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya, kita boleh tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Sekali lagi kita buka tangan kita sembah Dia. Biarlah jangan ada dari saudara yang terdiam. Luangkan waktu ini untuk berdoa kepada Tuhan. Serahkan luka itu. Terima proses pemulihan dan hidup pulih kembali. Jadi di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan sendiri yang menjamah setiap hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sembuh. Di dalam nama Yesus keluarga kami diberkati. Di dalam nama Yesus anak-anak kami diperkenan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami melihat mujizat Tuhan atas keluarga kami, atas hidup kami terjadi hari ini. Mari doa dengan Tuhan, sembah Dia.
sucikan bagimu, bagaikan emas murni, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, katakan bebas, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan